Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Perkembangan Sosial Emosional Anak, Bapak Haji Muhammad Nova Fairuzila, BA PSD MPD MD, beserta Bapak Dr. Am Kurnia MPD. Izin memperkenalkan diri. Saya Falisha Usatun Hasanah dengan NIM 122210017 dari Pendidikan Islam Anak Usia Dini kelas 3A. Izin memaparkan materi terkait dampak pola asuh orang tua terhadap perkembangan sosial emosional anak. Baik, langsung saja. Anak usia dini merupakan masa di mana anak mulai peka atau sensitif terhadap berbagai rangsangan. Masa peka pada anak berbeda-beda dengan seiring berjalannya waktu dan laju perkembangan anak secara individual. Pada masa ini merupakan dasar untuk mengembangkan kemampuan anak dari segi kognitif, bahasa, moral, fisik, motorik, dan sosial emosionalnya. Perkembangan sosial anak berkembang dengan cara yang relatif yang dapat diprediksi. Perkembangan sosial anak tumbuh dari hubungan yang intim dengan orang tua, keluarga, pengasuh, orang dewasa, dan teman sebaya. Keluarga merupakan salah satu faktor penentu yang sangat mempengaruhi terhadap kualitas perkembangan anak. Keluarga adalah model pertama bagi anak untuk dilihat dan ditiru. Perlakuan keluarga dan lingkungan sekitar terhadap anak akan mempengaruhi perkembangan sosial emosional anak. Dampak yang ditimbulkan bila pola asuh orang tua akan membentuk kepribadian anak yang salah, begitu pula sebaliknya. Jika pola asuh orang tua benar, maka akan membentuk kepribadian anak yang baik. Tangguh tidaknya seseorang tergantung pada pola asuh yang diterapkan oleh orang tua terhadap anak. Selanjutnya ada perkembangan sosial emosional anak. Perkembangan sosial emosional merupakan dua kata yang tidak bisa dipisahkan karena saling memiliki keterikatan. Perkembangan sosial dapat diartikan sebagai bentuk untuk mempelajari nilai-nilai, pengetahuan, dan keterampilan yang memungkinkan anak untuk berhubungan dengan individu lain di lingkungan sekitar. Pemahaman emosional yaitu kemampuan untuk meningkatkan emosi dan cara mengaturnya untuk mempertahankan hubungan yang efektif dengan orang sekitar. Yang tidak dapat terpisahkan dalam hal ini adalah pengetahuan dan pemahaman terkait emosi. Pada masa awal, anak usia dini merupakan periode penting untuk anak belajar mengatur perkembangan emosinya. Perkembangan sosial emosional adalah kemampuan anak untuk mengendalikan, mengolah, dan mengontrol emosi agar anak mampu menyesuaikan diri dengan masyarakat. Sosial emosional anak perlu dikembangkan agar anak sadar bahwa mereka adalah penerus dan investasi untuk masa depan yang harus dipersiapkan secara maksimal baik dari aspek perkembangan emosional maupun keterampilan sosialnya yang perlu dikembangkan sejak dini karena anak memiliki masa emas sesuai tahap perkembangannya. Perkembangan anak berbeda-beda, baik dari bakat, inteligensi, minat, kreativitas, kematangan emosi, kepribadian, fisik, kemandirian, dan sosialnya. Oleh karena itu, perlu dirangsang atau distimulasi sejak dini untuk mengembangkan potensi yang unggul dalam dirinya. Pada masa ini merupakan masa yang tepat untuk mengajarkan dasar perkembangan dari berbagai aspek, baik dari kemampuan fisik, bahasa, kognitif, sosial emosional anak, nilai agama, moral, dan konsep diri. Selanjutnya ada pola asuh. Pola asuh orang tua yaitu bagaimana cara orang tua memperlakukan anak, mendidiknya, membimbing, dan mendisiplinkan anak untuk mencapai proses kedewasaan dan upaya pembentukan norma yang ada di dalam masyarakat pada umumnya. Pola asuh yang tepat dari orang tua dan perlindungan terhadap hak anak mempunyai hubungan yang kuat untuk pembentukan karakter anak ketika dewasa. Pada dasarnya, pola asuh adalah sikap dan kebiasaan yang diterapkan orang tua saat mengasuh, merawat, dan membesarkan anak dalam kehidupan sehari-hari. Pola asuh dalam mendidik anak usia dini mencakup pemberian stimulasi baik dari fisik, mental, emosional, moral, dan sosial untuk mendorong tumbuh kembang anak secara optimal. Orang tua harus mengukur kemampuan diri, waspada dan berhati-hati untuk menentukan pola asuh yang baik terhadap anaknya. Pola asuh sangat menentukan perkembangan anak-anak yang baik dari psikomotorik, sosial maupun afektif yang sesuai dengan perkembangan anak. Bentuk pola asuh terhadap anak akan terlihat ketika dewasa. Jika pola asuh yang baik akan berpengaruh positif terhadap perkembangan anak, begitu juga sebaliknya. Jika pola asuh tidak baik, maka akan berpengaruh negatif terhadap perkembangan anak. Menurut Baurmin, pola asuh terdiri dari 4 jenis, yaitu ada pola asuh otoriter, demokratis, permisif, dan pola asuh penelantaran. Dari masing-masing pola asuh ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Macam-macam pola asuhnya diantaranya yang pertama ada pola asuh otoriter atau autoritarian. Orang tua yang menerapkan pola asuh otoriter biasanya mempunyai ciri yaitu kekuasaan terhadap orang tua yang dominan, memaksakan kehendaknya kepada anak, mengontrol perilaku anak secara ketat, keinginan anak banyak diatur oleh orang tua, terlalu mengekang anak,
dan memberi hukuman fisik jika anak tidak sesuai ekspektasi atau harapan keluarga atau orang tua. Pada pola asuh ini biasanya anak-anak tidak memiliki kebebasan untuk berpendapat dan menentukan keputusan dirinya sendiri karena semua keputusan berada di tangan orang tua. Sementara anak harus mematuhinya tanpa diberi kesempatan untuk menolak atau berpendapat. Menurut Santrok, anak-anak yang berasal dari pola asuh otoriter ini seringkali merasa tidak bahagia, takut, cemas, tidak mempunyai inisiatif, dan komunikasi yang buruk ketika membandingkan dirinya dengan orang lain. Selanjutnya ada pola asuh demokratis atau autoritatif. Pola asuh ini menggunakan pendekatan yang rasional. Orang tua sangat memperhatikan dan mencukupi kebutuhan anak dengan faktor kepentingan dan kebutuhan yang realistis. Orang tua tidak semata-mata menuruti keinginan anak, tetapi orang tua juga mengajarkan untuk menghargai kebutuhan yang penting bagi kehidupannya. Pada pola asuh ini, anak-anak diberi kebebasan dan tanggung jawab untuk beraktivitas dan bergaul bersama temannya, tetapi masih dalam pengawasan orang tua. Orang tua yang menerapkan pola asuh ini memberikan kehangatan, mau bernegosiasi dengan anak, dan menerima tingkah laku tegas anak terhadap norma, peraturan, dan nilai-nilai yang dianut oleh anak. Menurut Harlock, pola asuh demokratis ini mempunyai ciri adanya pengakuan dari orang tua terhadap kemampuan anak. Anak diberi kesempatan oleh orang tua tergantung dan mengembangkan kontrol internalnya. Pola asuh ini juga mendorong anak untuk menjadi pribadi yang mandiri, tetapi masih dalam batasan kontrol orang tua. Orang tua bersikap hangat menerima semua tindakan anak. Orang tua melibatkan partisipasi anak dalam mengatur kehidupannya, menetapkan peraturan, dan mengambil keputusan anak. Selanjutnya ada pola asuh permisif. Pola asuh ini orang tua memberikan kebebasan secara penuh kepada anak untuk mengambil keputusan sendiri serta tidak pernah memberikan penjelasan atau pengarahan kepada anak. Pada pola asuh ini anak dituntut untuk bertanggung jawab atas dirinya dan tidak banyak dikontrol oleh orang tua. Menurut Lestari, gaya pengasuhan permisif ini tidak memberikan struktur dan batasan khusus kepada anak. Dengan pola asuh ini anak dapat kebebasan sebanyak mungkin dari keluarga, dan mereka cenderung tidak menegur atau memperingatkan anak apabila anak melakukan kesalahan dan dalam bahaya. Orang tua juga sangat sedikit memberi bimbingan kepada anak. Gaya pengasuhan permisif ini membuat hubungan antara anak dan orang tua penuh dengan kasih sayang, tetapi membuat anak menjadi lebih agresif, emosional, dan menurutkan apa kata hatinya, tidak mempedulikan bagaimana keadaan orang tua. Gaya pengasuhan ini membuat anak tidak terkendali, tidak patuh, emosional, dan agresif di luar lingkungan keluarga. Pola asuh ini membuat anak lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah bersama teman. Orang tua dengan pola asuh permisif ini adalah orang tua yang kaku dan hanya berfokus pada kebutuhan mereka sendiri. Untuk anak yang masih berada di masa golden age dengan pola asuh ini akan menyebabkan perkembangan yang dimiliki anak tersebut terhambat. Selanjutnya yang terakhir ada pola asuh penelantaran atau neglectful. Dalam pola asuh ini keterlibatan orang tua maupun respon orang tua terhadap anak sangatlah rendah dan orang tua tidak terlibat sama sekali dalam kehidupan anak. Gaya pada pola asuh ini orang tua lebih cenderung membiarkan atau mengabaikan anak untuk berkembang dengan sendirinya dan tidak peduli terhadap kebutuhan dan perilaku anaknya. Padahal anak dalam proses perkembangannya tentu membutuhkan pendamping untuk mengarahkan setiap perilaku dalam kehidupannya. Jika hal tersebut tidak terjadi, maka akan mendorong terbentuknya perilaku buruk dalam diri anak. Menurut Santrok, efek dari pengasuhan ini anak menjadi tidak kompeten secara sosial, kontrol diri yang buruk, tidak mandiri, harga diri yang rendah, tidak dewasa, merasa asing dengan keluarga, dan nakal. Baik, dapat disimpulkan bahwa pola asuh orang tua yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh ayah dan ibu dalam memimpin, mengasuh, dan membimbing anaknya. Mengasuh berarti menjaga, merawat, dan mendidiknya. Membimbing berarti membantu dan melatihnya. Kualitas intensitas pola asuh orang tua yang bervariasi mempengaruhi sikap dan perilaku anak. Orang tua memberikan larangan atau aturan kepada anak agar dapat menjadi anak yang sesuai harapan bagi orang tuanya. Oleh karena itu, diharapkan orang tua menerapkan pola asuh yang cerdas dan bijaksana sehingga anak mendapatkan stimulus yang optimal bagi proses tumbuh kembangnya. Pola asuh yang diterapkan dalam keluarga otoriter yang mengakibatkan anak menjadi kurang inisiatif, mudah gugup, ragu-ragu, dan dalam bertindak, suka membangkang, dan memungkinkan anak tumbuh menjadi penakut dan penurut. Pola asuh demokratis diyakini memberi pengaruh terhadap perkembangan kepemimpinan anak lebih tinggi dibandingkan pola asuh otoriter dan permisif. Hal ini disebabkan karena pola asuh demokratis memandang anak sebagai pribadi yang mempunyai hak untuk mengatur dirinya sendiri sehingga anak berkesempatan untuk mengembangkan dirinya dan mengutarakan apa yang dia rasakan tanpa dibayangi kata-kata celaan dari orang tuanya. Pola asuh permisif yaitu ketika orang tua cenderung menggantungkan diri kepada penalaran dan manipulasi, tidak menggunakan kekuasaan, sehingga anak merasa lebih bebas untuk melakukan apa yang ia kehendaki. Kebebasan yang berlebihan pada pola asuh ini tidak sesuai dengan perkembangan jiwa anak yang dapat menyebabkan anak menjadi impulsif dan agresif.
Pola asuh neglectful atau penelantaran adalah pola asuh di mana orang tua yang kurang terlibat dan kurang responsif terhadap anak-anak mereka. Anak-anak yang dibesarkan dengan pola asuh ini akan memiliki kedisiplinan yang kurang, harga diri yang rendah, dan masalah perilaku. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.